Skuad Garuda bersiap menghadapi Jepang di laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski timnas sudah lolos ke putaran keempat, laga ini tetap penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Lalu apa yang harus disiapkan untuk laga di Osaka nanti? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola Binder Singh yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan juga sudah bergabung bersama kami Ibu Yohana Kambu, ibu dari pemain timnas Ricky Kambuaya. Selamat petang semuanya, selamat petang. Selamat petang. Selamat sore, Mama Yohana. Ya, selamat sore. Ini anak Mama yang tercinta ini sedang berada di Osaka begitu, tengah bersiap untuk menampilkan penampilan yang terbaik pada saat melawan Jepang. Terakhir berkomunikasi seperti apa? 3 hari kemarin dia telepon. Itu Mama dan Vicky sampaikan bahwa Mama berdoa agar dia bertanding di Jepang bisa berhasil. 3 hari terakhir ya. Kemarin atau hari ini ada berteleponan dengan Ricky, Mama? Tidak, 3 hari kemarin. Ada Ricky ada minta doa khusus tidak, Mama? Ricky ada minta doa. Ricky ada minta doa khusus. Ya, Ricky ada minta doa khusus. Apa doa yang ingin dia ingin selalu diminta kepada Mama? Iya, dia ingin minta doa dari Mama. Mama berdoa semoga Ricky punya talenta ini terus tambah terus bertanding. Terus Mama berdoa Tuhan pimpin dia, Tuhan jaga, Tuhan melindungi. Jadi setiap Ricky bertanding itu kan untuk Mama harus berdoa. Tapi biasanya dia bertanding, Mama tidak nonton. Nanti Mama hanya di rumah saja, Mama berdoa. Sampai nanti Ricky bertanding sudah menang. Nanti hari berikutnya itu Mama minta ini live kah ulang. Itu baru Mama bisa nonton. Mama tidak bisa nonton saat dia bertanding. Selalu meminta doa dari ibu ya, selalu minta doa dari Mama untuk jelang pertandingan ataupun selama ini masih tetap berkomunikasi begitu dengan Ricky. Saya ke Bung Binder. Bung Binder melihat sosok Ricky Kambuaya ini seperti apa? Kemarin sudah tampil saat laga melawan Tiongkok. Saya melihat Ricky sebagai petarung ya di atas lapangan ya. Dan di pertandingan melawan China, dia merupakan pemain yang punya inisiatif untuk juga melakukan pergerakan individu dan juga pressing para pemain tim lawan, tentu dengan bantuan rekan-rekan yang lain. Tapi secara ofensif dia memang menjadi pemain yang sangat membantu proses serangan. Karena kan di pertandingan melawan China itu kita perlu ya pemain-pemain yang punya keberanian dalam pengambilan keputusan. Dan itulah yang dilakukan oleh Ricky sepanjang jalannya pertandingan kan, sampai dia kesulitan menyelesaikan pertandingan sehingga harus diganti. Bahkan karena Ricky lah ada penalti bagi timnas Indonesia kan, karena dia masuk itu. Dia masuk, dia pressure pemain China dan dia memaksa pemain China itu melakukan pelanggaran. Jadi ya kalau kita berbicara soal pertandingan melawan China, tentu semua orang punya penilaiannya masing-masing ya untuk pemain terbaik. Tapi saya dari awal setelah pertandingan selesai, saya sudah posting di akun IG saya, di story-nya saya sudah mengatakan di sana bahwa bagi saya man of the match adalah Ricky Kambuaya. Karena dia diberikan kepercayaan tampil dari awal, dan di round 3 ini di pertandingan melawan China itu pertama kalinya Ricky tampil dari awal sebagai starter. Dan dia menjawab kepercayaan dari pelatih. Itu sangat penting. Jadi dia menjalankan tugas dia dan dia bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dia ambil di atas lapangan. Tentu yang kita harapkan form ini bisa lanjut ke pertandingan-pertandingan lainnya. Jadi menurut Anda saat laga melawan Jepang, Patrick Kluivert juga akan tetap menurunkan Ricky Kambuaya dari menit awal? Nah ini yang masih menjadi sebuah misteri bagi saya, karena taktiknya mau seperti apa. Seperti yang tadi saya katakan, lawan China kan Ricky ofensif. Nah apakah melawan Jepang masih mau main dengan skema yang sama ofensif? Karena bermain away melawan tim terkuat di Asia. Meskipun Jepang kan
tidak memanggil semua pemain pilar mereka. Jadi ini kembali tergantung lagi dari pelatih maunya mainnya seperti apa. Dan Oke. ada juga sekarang kan Marcelino yang sudah kembali kan. Karena kemarin itu kalau saya lihat perannya Ricky Kambuaya menjalankan perannya antara Marcelino atau Orat Mangun. Kan dua-duanya absen tuh di pertandingan melawan China. Bisa juga Ricky diturunkan dari awal karena walaupun dia gak main ofensif, tapi bisa juga dia bermain sedikit bertahan kan di tengah. Memang Ricky punya kemampuan itu untuk bertahan dan menyerang sama baiknya. Oke, jadi Karena menurut Anda kemampuan tidak dia, hanya untuk ditaruh di lini menyerang begitu, tapi juga bisa ya ditaruh di tengah begitu ya? bisa juga seperti lawan Bahrain kan dia mainnya dari tengah. Kalau ditaruh di depan lagi, ini kan biasa kalau kemarin sempat ngobrol juga bahwa performanya Olermen ini kurang oke, kurang maksimal begitu karena tidak ada pasangannya, yaitu ada Ratmangun dan juga ada si Marcelino di situ. Sebetulnya Ole itu sulit mendapatkan peluang karena dia terlibat juga dalam proses membangun serangan. Jadi dia harus turun juga kan ke second line. Nah, masalahnya pada saat dia turun ke second line, kita tidak melihat ada pemain lain yang bisa masuk ke ruang terbuka di area pertahanan China, Mas. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi karakter dari Ole ini bukan menunggu bola di depan, tapi ikut terlibat dalam proses serangan. Jadi memang harus ada support yang lebih baik. Nah, biasanya yang support itu kan adalah antara Marcelino ataupun Ragnar kan. Oke, Nah, yang jadi diharapkan yang ingin ya. saya tanyakan ke Bung Binder ini ketika nanti ada Marcelino di sana kemudian disandingkan dengan Ratmangun dan juga Ole Romeni di lini serang begitu. Kalau posisinya Ricky Kambuaya ini bisa berada di lini tengah menurut Anda? Iya bisa, karena lawan Bahrain juga dia bermainnya kan di tengah. Bisa juga dia bermain di tengah, karena kan biasanya Tom Hea juga tidak bermain full kan. Dia biasanya diganti setelah menit ke-70 kan, bisa juga dia bermain di tengah. Tapi kan melawan Jepang kan Ragnar juga tidak akan bermain kan, absen kan. Marcelino akan turun. Oke, saya mau ke Mama Yohana dulu. Mama Yohana, apa saja yang sudah diceritakan oleh anak Mama begitu si Ricky Kambuaya terkait dengan pertandingan lawan Tiongkok kemarin dan juga nanti saat bertanding melawan Jepang ini. Tapi Mama jangan dijawab dulu ya. Kita lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas bagaimana persiapan timnas jelang laga melawan Jepang. Masih bersama saya, analis sepak bola, Bung Binder Singh, dan juga ada Mama Yohana, ibunda dari Ricky Kambuaya. Saya ke Mama Yohana dulu. Mama, saya lihat di belakang Mama itu ada foto ya. Itu foto Ricky Kambuaya, bisa ditunjukkan? Iya, ini fotonya Ricky Kambuaya. Coba Mama ceritakan dulu, itu foto Mama yang pasang atau memang Ricky yang taruh di situ? Ricky yang taruh di sini. Kapan itu? Ini dia main di Persibaya. Oke. Kalau dari Mama sendiri sebagai orang tua melihat talenta ataupun bakat dari Ricky ini sejak kecil atau bagaimana Mama? Waktu itu dia bersama dia punya kakak dari adik. Mereka selalu sekolah kalau pulang. Orang pokoknya itu harus main-main bola-bola kecil. Main di kompleks kayak begitu. Tapi papanya Ricky dorong dia untuk mereka terus bertanding latihan itu. Tapi mama tidak bisa. Mama punya kemauan harus sekolah. Saja. Cuma katakan bahwa Ricky main bola nanti pada akhirnya ada pensiunan, gitu. Dia harus sekolah. Begitu, tapi papanya Ricky punya kemauan untuk sekolah, harus olahraga, harus main bola di kongres. Itu dari kongres saja. Nanti dia berangkat main pertama, dia 2 toh. Dia 2 di Mojokerto.
Oke, jadi waktu kecil suka main bola tapi tetap harus sekolah dulu ya, diselesaikan begitu. Baru bisa menjadi pemain bola profesional seperti sekarang. Sekarang Mama melihat Ricky Kambuaya sudah menjadi salah satu pemain timnas, kemudian ini nanti akan laga melawan Jepang. Apa yang menjadi kebanggaan dari Mama? Ya itu Mama bangga sekali dan Mama bersyukur kepada kepada Tuhan. Sebab bukan ini kebetulan, tapi itu adalah suatu talenta yang Tuhan kasih. Baik. Mama, Saya ke Bung Binder. Bung Binder, kalau kita lihat ini apa yang disampaikan oleh Patrick oleh tim oleh PSSI, yaitu Ketum PSSI Erick Thohir yang bilang timnas Indonesia akan bermain all out begitu. Anda membacanya all out di sini seperti apa? Ya, all out-nya artinya bermain sebaik mungkin. Bermain sebaik mungkin dan bermain lepas. Karena kan sudah dipastikan lolos ke round 4. Tapi seperti yang juga saya jelaskan sebelumnya dengan Anda di Kompas TV, bahwa pertandingan lawan Jepang itu kan bukan uji coba atau bukan formalitas. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya betul. Harus all out artinya tetap mainnya serius. Kalau soal strategi itu kan kita perlu menunggu dari Patrick Kluivert mau main strateginya seperti apa. Pertimbangannya banyak kalau mau main menyerang, ya kan? Karena melawan tim yang produktif di round 3 ini, tim yang dijuluki mesin gol ini Jepang. Mereka main bola bukan untuk possession, tapi mereka main bola untuk cetak gol dan menang. Jadi kalau soal strategi ini, saya pikir kalau mau main menyerang tentu pertimbangannya sangat banyak. Kalau mau main defend and counter itu lebih ideal, tapi kita tunggu nanti strateginya seperti apa. Dan soal match fitness dari para pemain ini lebih penting lagi, Mas. Karena lawan China itu kan habis-habisan tuh. Main di GBK, ya kan, karena butuh kemenangan. Nah, jadi saya pikir kalau soal line up, nanti tergantung lagi asesmen dari tim kepelatihan atau meskipun dari Patrick Kluivert sendiri bilang bahwa tidak akan terlalu merubah komposisi pemain ya. Ya betul, tapi kan bisa saja nanti last minute ada pemain yang tidak fit, kan bisa saja Mas. Kan mereka masih menjalani latihan hari ini juga kan. Nah ini yang kita harus tunggu. Kalau soal tidak akan banyak perubahan, ya betul. Saya tidak yakin akan ada banyak perubahan. Karena walaupun ini bukan pertandingan yang menentukan lagi, karena timnas Indonesia kita sudah lolos ke round 4, tapi kan perlu juga menjaga chemistry di antara para pemain, iya kan? Jadi kalaupun mau ada perubahan, saya pikir tidak akan terjadi perubahan yang besar-besaran gitu. Mungkin seperti Marcelino kembali bermain, Martin Pas kembali bermain, satu pergantian lagi di tengah dan satu pergantian lagi di belakang yang sewajarnya saja. Oke, jadi menurut Anda tidak akan ada perubahan yang terlalu besar begitu ya dengan komposisi dibandingkan dengan bermain dengan lawan Tiongkok kemarin. Kalau saya ingin menanyakan soal bagaimana dengan Jepang sendiri. Anda melihat ini akan all out atau menurunkan layer keduanya karena mereka juga sudah otomatis lolos begitu ke Piala Dunia. Iya, memang pelatih Jepang kan tidak memanggil banyak pemain-pemain intinya kan. Bahkan ada 7 debutan kan. Jadi ya kemungkinan memang ini yang turun ini bukan Jepang yang sebenarnya. Tapi bukan berarti ini Jepang yang lemah. Tetap aja ini Jepang yang kuat. Karena konsep permainan Jepang itu tidak berubah. Lawan Australia, oke betul, Australia bisa menang. Hasil akhirnya Australia menang. Tapi Jepang itu mengurung Australia. Dan memang Australia itu dengan pelatih baru mereka nih, Popovich kan sebelumnya kan pelatihnya beda tuh. Graham Arnold. Setelah lawan Indonesia kan dia diberhentikan. Kemudian masuk nih Popovich. Nah strategi Popovich ini memang bertahan counter. Seperti yang mereka lakukan lawan timnas kita tuh. Waktu mereka menang telak kan banyak counter. Jadi memang Australia ini pintar dalam bertahan. Sehingga mereka kebobolan. Nah artinya kalau kita berbicara soal peluang dari timnas Indonesia kita lawan Jepang besok sore. Kalaupun mau main defensif, bertahannya itu harus benar. Dan tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Ini yang harus dijaga. Kalau bisa mencontoh apa yang dilakukan Australia, pada saat bermain di Jepang juga, kan Australia menahan imbang. 0-0. Dan pada saat itu kan Jepang turun full tim. Mereka mainnya sama. Bertahan, counter. Jika timnas kita bisa mencontoh permainan dari Australia, walaupun materi pemain kita beda,
dengan Australia, bisa saja timnas Indonesia kita mencuri poin di Dan Osaka. kalau kita lihat lini bertahan kita juga cukup oke begitu. Tapi kalau kita berbicara soal penjaga gawangnya nih, kalau menurut Anda akan kembali menurunkan Martin Paes atau Emil Audero yang kemarin juga sudah membuktikan performanya saat melawan Tiongkok? Saya pikir tetap Martin Paes ya Mas, karena dia kan kiper utama ya. Jadi saya pikir tetap akan Martin Paes yang diturunkan, dan memang Emil tidak kebobolan, tapi kalau saya melihat di babak pertama ada 1-2 kesalahan yang dia lakukan yang kemudian bisa dia recover ya. Jadi saya pikir kalau soal ketenangan memang Martin Paes lebih unggul, tapi ya nanti kita lihat jika Kluivert memilih mainkan Emil Audero juga, ya itu nanti adalah keputusan dari pelatih. Tapi logisnya yang dimainkan kembali adalah Martin Paes karena dia kiper number 1 dari timnas Indonesia. Kita nantikannya seperti apa starting 11 yang nantinya akan dipilih oleh Patrick Kluivert. Ini biasanya sejam sebelum pertandingan nih baru kita lihat nih siapa aja nih starting 11 yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Yang jelas Bung Binder maupun Mama Yohana tetap berharap ya timnas Indonesia akan memberikan penampilan yang terbaik dan juga menang saat laga esok hari. Terima kasih Bung Binder dan juga Mama Yohana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.